Pemirsa, 2 unit rumah semi permanen di Palembang ludes terbakar. Seorang kakek pemilik rumah tewas dalam peristiwa itu. Kebakaran terjadi di permukiman warga Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan pada Minggu pagi. 2 unit rumah semi permanen ludes terbakar dan seorang kakek 68 tahun pemilik rumah tewas dalam peristiwa tersebut. Diketahui api terlihat pertama kali dari rumah korban. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Posisi lagi cuci piring sini, adek melihat ada api langsung teriak-teriak. Pas keluar api merahnya itu sudah tidak bisa lagi. Kakak pun siram-siram dari sini pun sudah tidak bisa lagi. Tapi sempat nyelamatin barang-barang gitu. Tidak terpikir. Tidak terpikir, yang penting ada anak-anak kecil kan yang kami memang harus jago. Kami fungsikan dulu ke rumah warga. Kini peristiwa kebakaran dalam penanganan pihak kepolisian. Sementara itu jasad korban telah berada di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Ratusan kios pasar Ciawi, Tasikmalaya hangus dilalap api pada Minggu sore. Ya, kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kios pasar. Petugas damkar gabungan pemerintah kota dan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berupaya memadamkan api yang menghanguskan ratusan kios di Pasar Ciawi, Tasikmalaya. Petugas bahkan dibantu pedagang di lokasi untuk melakukan pemadaman di kios Blok C dan sebagian Blok A pasar. Sementara pedagang lain berupaya menyelamatkan barang-barang dagangan mereka. Kebakaran di Pasar Ciawi bukan pertama kalinya terjadi. Yang pasti kebakaran ini yang kesekian kali terjadi, dan saat ini masih ada 2 kios yang masih ada api. Namun demikian dari petugas berupaya terus untuk segera melakukan pemadaman. Berapa kira-kira kios yang terbakar nih Pak Kabag? Sampai saat ini kami belum mendapatkan data yang pasti, ya masih dalam rangka penghitungan. Polres Tasikmalaya Kota masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran, namun diduga akibat korsleting salah satu kios. Sementara jumlah kios pasar yang hangus terbakar masih dalam pendataan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar razia narkoba di sejumlah tempat hiburan malam. Ya, razia digelar untuk memastikan DIY aman dari peredaran narkoba. Petugas BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta gelar razia narkoba jelang Nataru di sejumlah tempat hiburan malam. Salah satunya di rumah musik kawasan Jalan Magelang. Saat razia, petugas menyisir seluruh ruangan yang tengah digunakan tamu. Selain itu juga memeriksa barang bawaan serta melakukan tes urin. Dalam razia tersebut, 1 orang diamankan karena diduga mengkonsumsi obat psikotropika. Kami telah melakukan kegiatan pemeriksaan langsung on spot. Kita telah melakukan tes sampel terhadap 40 orang. 19 orang ini adalah dari LC, kemudian sisanya dari tamu dan dari karyawan. Rencananya, razia serupa akan terus digelar di sejumlah tempat. Hal ini dilakukan guna memastikan DIY aman dari peredaran narkoba. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali dimasuki pencuri. Peristiwa ini adalah yang kedua kalinya dalam 2 minggu terakhir. Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali dimasuki pencuri. Menurut Putri Raja Keraton Kasunanan Surakarta, Gusti Kangjeng Ratu Timur Rumbai, pencuri masuk ke tempat tinggal adiknya Gusti Dewi. Peristiwa ini sempat diketahui oleh pembantu Gusti Rumbai yang saat itu sedang bersih-bersih di depan pekarangan. Setelah ditodong pisau oleh pencuri, sang pembantu pun bisa terlepas dan maling pun langsung melarikan diri. Setelah mendengar cerita tersebut, Gusti Rumbai bersama Gusti Moeng sempat memasuki Kaputren di dalam keraton untuk mencari maling selama 1 jam lebih. Namun hasilnya nihil dan tidak ditemukan. Malingnya itu masuk ke
tempat tinggalnya adik saya, Gusti Devi. Tempat yang nggak ada. Nah, kemudian pas dia lewat mau bersih-bersih depan, latar lah istilahnya itu, nah, kewenangan ada maling, dia malah dicandak di todong pisau. Setelah ditodong dia bisa lepas, terus malingnya itu lari, dianya lari ke arah rumahnya Sinuwun. Hingga saat ini belum ada informasi secara pasti barang apa saja yang hilang di dalam keraton. Pemirsa, lomba tarik tambang massal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menelan korban jiwa. 1 orang tewas, sementara sejumlah peserta lomba dilarikan ke rumah sakit akibat luka. Kegiatan lomba tarik tambang yang memecahkan rekor muri di Makassar, Sulawesi Selatan berujung maut. 1 orang meninggal dunia, sementara sejumlah peserta lainnya luka-luka. Kegiatan ini menghadirkan 5.000 orang peserta dengan panjang tambang sekitar 1.540 meter. Para peserta mengikuti kegiatan ini di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Ratulangi, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Pasca kejadian, aparat kepolisian mendatangi lokasi guna proses penyelidikan. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti tali tambang dari lokasi kejadian untuk dibawa ke Mapolsek Ujung Pandang. Diduga kegiatan ini digelar tanpa ada izin keamanan dari aparat keamanan. Amankan, karena misalnya ada kegiatan di Car Free Day ini yang dilakukan tanpa ada pemberitahuan ke pihak kami yang ada di kepolisian, baik di Polsek maupun di Polres. Dari kegiatan ini ada beberapa orang yang jatuh korban, ada yang luka-luka, bahkan ada yang meninggal. Dan saat ini sedang berada di rumah sakit, di beberapa rumah sakit di Kota Makassar. Hingga saat ini polisi masih menghimpun data terkait jumlah korban luka yang tengah dirawat di rumah sakit. Sementara panitia penyelenggara juga akan diperiksa di Mapolsek Ujung Pandang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Iya, sangat disayangkan sekali ya. Padahal ingin memecahkan rekor muri, ternyata ada korban jiwa. Ini mungkin juga faktor keamanan nih, karena tadi Aca tadi tidak mengantongi izin keamanan. Kalau ada izin keamanan mungkin bisa disiapkan begitu lebih. Benar sekali, kita juga berharap semoga nanti para peserta agar lebih bisa berhati-hati ya untuk kegiatan serupa. Pemirsa, seorang pria mengamuk dan melukai 2 warga dengan senjata tajam di jalur Pantura, Probolinggo, Jawa Timur. Pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan setelah polisi melepaskan tembakan ke arah kaki pelaku. Suasana mencekam terjadi di jalur Pantura, Probolinggo, Jawa Timur. Seorang pemuda melakukan penganiayaan dengan senjata tajam. Korban yang tidak mengetahui dirinya akan menjadi sasaran tidak sempat menghindar hingga akhirnya terkapar. Aparat kepolisian yang mendapat laporan warga sempat melepaskan tembakan peringatan, namun diabaikan pelaku. Polisi kemudian mengambil tindakan tegas terukur dengan menembak kaki pelaku. Berdasarkan keterangan warga, pelaku yang diketahui bernama Erik Ferdianto sebelumnya merampas parang pedagang bambu dan melukai pegawai kurir serta merampas motornya. Diketahui ada peristiwa seseorang menggunakan senjata tajam melakukan penyerangan terhadap 2 orang di wilayah Kraksan, yang kemudian pada saat anggota polisi sudah memberikan peringatan untuk menjatuhkan senjatanya, yang bersangkutan tetap menyerang orang sipil, dan karena membahayakan petugas dan masyarakat, kemudian anggota kepolisian mengambil tindakan tegas terukur. Peristiwa ini kami akan tetap melakukan proses penyidikan dan nantinya akan kita limpahkan ke pengadilan. Korban dan pelaku kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Polisi menduga korban penganiayaan mengalami gangguan kejiwaan. Ibu dan anak yang dilaporkan hilang dalam bencana longsor di Sumedang, Jawa Barat akhirnya berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Ini sebagai akan segera kembali usai jeda berikut.